lillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala ta'ala walladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-ayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Bagaimana kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat dan kesempatan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi pengikut setia beliau yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ismah, inspirasi Mahakarya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya bisa berbagi pada momentum dan kesempatan kali ini. Saya akan mengulang kaji, saya akan bercerita tentang menjaga hidup dan kehidupan sebagai orang yang beriman. Tentu saja manusia akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Ketika kita hidup, tentunya kita akan menemukan berbagai macam rintangan. Ketika kita bekerja, tentunya kita akan menemukan masalah-masalah dan problem dalam situasi pekerjaan kita. Maka begitu pula dengan kehidupan, yang tentunya kita akan menemukan banyak problematika yang ada. Dan tentu saja itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahui. Maka pada hari ini saya akan sampaikan bahwa ada dua kunci dalam merawat dan menjaga kehidupan. Perkara yang pertama adalah perkara niat. Perkara niat merupakan perkara yang substantif dalam kehidupan seseorang. Bagaimana niat akan menentukan apa yang didapat oleh seseorang. Seseorang akan mendapatkan sesuatu yang besar karena niatnya yang tulus dan ikhlas, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu yang tidak setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Tatkala niat tidak lurus, tidak untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan adapun orang-orang yang berjuang di jalan kami, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan mudahkan bagi mereka jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Sahabat Ismail berbahagia ketika kita melihat bagaimana perjalanan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Bukan berarti beliau tidak mendapatkan rintangan dan cobaan, tetapi karena lurusnya niat yang dimiliki oleh Rasulullah, tatkala menghadapi satu peperangan, berbagai macam peperangan, maka beliau tetap teguh berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit kita mengulang kaji bagaimana peristiwa besar pada perang Badar. Bagaimana kaum muslimin Allah menangkan, padahal ketika itu pasukan musuh jauh lebih besar jumlahnya. Akan tetapi apa? Karena niat yang tulus, karena niat yang ikhlas, maka Allah berikan kemenangan bagi mereka. Siapa yang sangka? Siapa yang menyangka jumlah pasukan yang tidak seberapa dibandingkan dengan pasukan lawan, tetapi Allah menang kaum muslimin. Begitu pula dengan sebaliknya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menghadapi perang Uhud, yang pada itu kondisi umat muslim berada dalam keterpurukan, padahal hanya satu langkah lagi umat muslim akan memenangkan peperangan ini. Bagaimana ketika orang-orang tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang mereka tergiur dengan harta, yang mereka tergoda dengan rampasan perang dan
akhirnya umat Islam itu jatuh pada perang yang harusnya kemenangan sudah berada di depan mata. Begitu pula dengan kehidupan kita. Maka apa yang kita niatkan pada hari ini, tentunya apa yang kita niatkan itu akan kita tuai di kemudian hari. Adapun perkara yang kedua dalam menjaga kehidupan adalah perkara menjaga diri atau imsak, menjaga diri. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran dan kesucian Tuhan, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, dan menjaga diri mereka dari hawa nafsunya, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, maka surga adalah tempat mereka. Maka bagi kita yang mampu menjaga hawa nafsu, maka janji Allah adalah bagi kita adalah surga. Ini adalah janji Allah. Bagaimana kita lihat kondisi orang-orang hebat di negeri kita, kondisi orang-orang yang terpandang pada hari ini, tatkala mereka menunjukkan kehebatan mereka, kebolehan mereka, atau istilah yang disapa akrab oleh kaum milenial sekarang ini adalah flexing. Bagaimana kita lihat dalam sekejap Allah akan jatuhkan, Allah akan runtuhkan apa yang mereka miliki. Maka dengan demikian, dua perkara ini yang perlu kita jaga adalah perkara menjaga niat. Yang kedua adalah perkara dalam menjaga diri dari hawa nafsu. Maka sesungguhnya ketika kita mampu menjaga kedua komponen penting dalam kehidupan ini, maka insya Allah kita mampu menjaga hidup dan kehidupan kita. Tentu saja kita tidak akan merusak orang lain dengan salah satunya menjaga diri kita dari hawa nafsu. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Begitulah janji Allah. Allah akan memasukkan bagi orang-orang yang mencucikan dirinya, maka Allah akan janjikan surga bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.